اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahu bihudah. Ma'asyaral hadirin, ma'asyaral hadirat, muslimin muslimat, rahimakumullah. Segenap siswa-siswi Madrasah Aliyah Sa'adatud Darain yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan segenap pemirsa yang semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian taklim online dengan pembahasan fadlus sedekah, keutamaan sedekah. Mudah-mudahan kita semuanya setelah menyimak daripada kajian fadilah sedekah ini semakin gemar untuk bersedekah, semakin gemar untuk mengambil fadilah keutamaan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kalian nafkahkan di jalan Allah, niscaya Allah akan menggantinya. Kata ulama unasadihun, ganti dari apa yang kita berikan sedekah kita ini bukan cuma sekedar sebalan dengan apa yang kita keluarkan, tapi jauh lebih baik, lebih banyak, lebih berkah, lebih mendatangkan manfaat baik bagi pribadi seorang yang bersedekah dan juga kepada keluarga, sanak famili, handi tolan dan lain sebagainya. Salah satu fadilah tentang sedekah diceritakan di dalam kitab Fawaidul Akhyar karangan Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait. Qala Al-Habib Abdullah Al-Haddad sahib ratib fi hadisih, di dalam salah satu pembahasan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia pernah berkata, Nabi besar bersabda, "Man tasaddaqa faqad fakka lahya sab'ina syaitanan." Barang siapa yang bersedekah, sungguh dia sebenarnya sudah mematahkan 70 daripada rahang syaitan. Ya. Jadi 70 dari rahang-rahang syaitan ini dipatahkan dengan berkahnya sedekah. Kenapa rahangnya dipatahkan? Karena syaitan itu amat berupaya untuk membatalkan fadilah orang yang bersedekah. Dengan upayanya, godaannya, biasanya orang ngomong dengan mulutnya. Kalau rahangnya bisa bergerak, niscaya orang bisa menyimak apa yang diucapkan. Ini makna lugawi secara batiniah. Ya, artinya setan itu juga ngomong dengan bahasanya, dia goda. Di antaranya setan menggoda anak Bani Adam yang ingin bersedekah itu 3 macam. Katanya inna syaitana ya'idukumul faqrah. Dia memerintahkan buat orang-orang yang ingin bersedekah dengan bisikan mulutnya, dengan bahasanya, kau bakal fakir, habis hartamu kalau kau bersedekah. Nah, dengan dipatahkan dia nggak bisa goda kita, ya kan? Dan yang lain lagi wa akharuhu yukhawifuhul hajah. Yang satu nakutin, kalau kamu nanti ini sedekahkan hartamu, hajat kebutuhanmu sendiri nggak bakal terpenuhi. Nah, itu kan menakut-nakuti. Akhirnya tujuannya untuk membatalkan sedekah. Yang ketiga lagi, setan ada lagi wa akharu ya'muruhu wa yu'akhiruhu. Ada lagi setan membatalkan sedekah orang, enggak apa-apalah kamu sedekah tapi jangan sekarang, dia bilang gitu. Nah, biasanya orang kalau menunda-nunda kebaikan suka dibatalkan apa yang dia mau. Saya kepingin haji tahun ini, tapi nanti aja sampai mati enggak pergi haji. Nah, begitu juga mau bersedekah, nanti sampai mati enggak sedekah. Naudzubillah. Nah, itu salah satu godaannya setan. Barang siapa bersedekah, dia enggak nyadari sebenarnya dia sudah patahkan 70 dari setan rahangnya. 70 setan rahangnya dipatahin, jadi enggak bisa goda dia. Nah, itu fadilahnya sedekah. Makanya jangan berat-berat. Keluarkan di saat kita ini tadi mau bersedekah, jangan dibatalin niat kita. La tubtilu a'malakum. Jangan kau batalkan amal-amal baikmu.
Bahkan lagi hadirin kata ulama salihun, diceritakan dari keutamaan sedekah dulu Nabi Allah Ibrahim. Sampai digelar Khalilullah, kekasih Allah. Kenapa hadirin? Lamma banal baital karim, tatkala dia selesai diperintahkan Allah membangun yang namanya Ka'bah al-Musyarrafah, dia mensyukuri perintah Allah, dia sudah tunaikan. Maka bersegera seketika itu Nabi Allah Ibrahim salat fi kulli rub'in min arba'ihi al-faraqatin. Di setiap sudut daripada Ka'bah itu 1000 rakaat. Yang apa sujud? Syukur kepada Allah, sujud syukur sama Allah telah menjalankan perintah Allah. Lihat orang dulu ya, kalau diperintahkan Allah terus dia bisa melaksanakan perintah tadi itu dengan penuh ketulusan, dia syukur, seneng gitu. Nah, ini mestinya kita kayak gitu. Kalau ada perintah adzan sholat, alhamdulillah kita sudah tunaikan. Gitu juga suruh sedekah, seneng gitu, jangan berat. Nah begitu juga dia syukur dengan sujud, setiap sudut 1000 rakaat. Lah Ka'bah berapa sudutannya? Ada 4. Nah kalau 4 kali 1000 berapa? 4000 rakaat. Ada nggak kita sekarang sujud 4000 rakaat? Nah di situ tiba-tiba setelah dia sujud syukur begitu, Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim dengan memanggilnya, ya Ibrahim, ma ahsana ma fa'alta. Alangkah indahnya apa yang telah kau lakukan dari amalanmu tadi itu. Melakukan sujud kepadaku, setiap sudut daripada Ka'bah 1000 rakaat. Maka 4 sudut kau sudah tunaikan sholat untukku, yakni 4000 rakaat. Maka Allah berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim, lakin ya Ibrahim, luqmatun fi batni ja'iin tunfikuha alaih khairun min hadha kulli. Ingat Ibrahim, satu suap makanan atau satu teguk minuman yang kau nafkahkan di perut orang yang lapar, maka bagiku lebih baik dari 4000 rakaat yang kau tunaikan tadi. Lihat fadilahnya sedekah, mengalahkan yang namanya sholat 4000 rakaat. Bahkan hadirin, di sini keistimewaan orang-orang yang bersedekah. Imam Ja'far Shadiq pernah mengatakan, inni la umliku fa utajirullaha bisedekah. Sungguh saya itu tadinya miskin, fakir, papa, nggak punya apa-apa. Tapi Allah kayakan saya dengan berkahnya sedekah. Jadi benar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana kosong malun min sedekah. Nggak mungkin kosong harta, ya, nggak mungkin berkurang harta yang disedekahkan. Bahkan diceritakan satu fadilah keutamaan sedekah. Sedekah itu kalau kita keluarkan, dia punya lisan dengan bahasa halnya. Dia ngomong dengan bahasa halnya. Sedekah tadi itu ngomong dengan 3 kalimat. Yang pertama dia berkata, qad kuntu qalilatan fasirtu katsiratan. Yang tadinya saya ini sebenarnya buatmu itu sedikit, setelah kau keluarkan dengan sedekahmu, maka saya menjadi banyak untukmu. Jadi sedekah yang dikeluarkan jadi banyak, bukan jadi habis. Yang kedua, sedekah itu ngomong kepada orang yang bersedekah, qad kuntu faniyatan fasirtu baqiyatan lak. Tadinya saya ini harta yang bakal binasa, hilang, sirna, lenyap, tapi setelah kau sedekahkan, maka saya akan kekal untukmu nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, bahasa halnya sedekah itu ngomong kepada orang yang bersedekah, qad kuntu tahfaduni fasirtu ahfaduka. Tadinya kau selalu jaga saya, kau khawatiri hilangnya saya, dan kau selalu pelihara saya. Tapi setelah kau keluarkan, nggak perlu lagi kau jaga saya. Bahkan saya yang bakal menjaga kamu dari musibah, bencana, bala, penyakit, wabah. Wabil khusus zaman sekarang nih, zaman masih banyak COVID, maka hendaklah bersedekah setiap harinya. Ini saya kita akan terlindungi sedekah 1 harian penuh. Kalau kita setiap hari bersedekah, maka kita akan dilindungi dari semua bala, musibah, bencana. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima semua amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, bahkan sedekah kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kata ulama salihun dengan sedekah tadi yang kita keluarkan khususnya di Ramadan ini bukan cuma sekedar dibalas 1, 10 atau 70 atau 700. Bahkan Nabi pernah bersabda, as-sadaqatu fi Ramadan kal jihad fi sabilillah. Orang yang bersedekah di bulan suci Ramadan, Allah kasih pahala sebagaimana orang yang berjuang membela agama Allah dengan berkorban jiwa, raga, bahkan nyawanya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita membawa kepada ampunan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit hadirin, kalau tadi kita tahu
dulu pernah satu kisah yang sangat menarik buat kita semua. Ada seorang wanita, di mana seorang wanita ini sudah miskin papa, tapi dengan dia punya cuman sesuap yang namanya roti. Tiba-tiba datang seorang miskin. Di saat dia memakan roti masih baru di bibir mulutnya, baru masuk di suapan mulutnya yang pertama, tiba-tiba datang seorang minta-minta. Seorang sa'il, yani pengemis. Dia mengatakan, tolong berikan makan itu untukku. Sebenarnya aku telah lapar. Akhirnya seorang yang miskin ini, wanita ini, dia merasa iba dan kasihan, diambilnya. Karena nggak ada lagi sudah roti yang ada di tangannya, cuman ada di mulutnya. Diberikannya kepada orang yang minta. Kau mau apa yang sudah nempel di mulutku ini? Nggak apa-apa, saya betul-betul sangat lapar. Akhirnya diberikannya tadi makanan. Kok tiba-tiba satu saat karena wanita ini seorang yang menikah bertahun-tahun nggak dikarunia anak, berkahnya dia sodako, Allah kasih dia bisa punya anak. Nah yang menakjubkan lagi, tatkala dia punya anak, dia pergi wisata. Di satu taman wisata yang indah padang Sahara, tiba-tiba dia haus cari air, anaknya masih taruh di keranjang anak, bayi, masih baru bayi. Ditinggalkan, nggak lama datang serigala. Di gondolnya ini serigala, anak tadi ini di keranjang dibawa lari sama serigala. Begitu ibunya kembali nyari anaknya, tiba-tiba anaknya udah nggak ada lagi di tempatnya. Tiba-tiba tarik-tarik, dia lihat masih ada jejak daripada telapak kaki serigala tadi ikuti, ternyata kelihatan serigala itu naik ke bukit menggondol anaknya tadi. Dia teriak, ibni, tolong anakku. Karena dia orang wanita tua, nggak bisa lagi naik ke atas. Allah mewahyukan kepada malaikat untuk menyerupai sosok manusia, untuk mengambil tadi itu anak dari mulut serigala. Disentilnya tadi itu mulut serigala, dan jatuh tadi itu anak ditampal. Bahkan diambil oleh seorang malaikat ini yang menyerupai sosok manusia. Lalu datanglah ibu itu menghampiri seorang pemuda tadi, mengatakan, terima kasih wahai pemuda, kau telah menyelamatkan anakku. Tapi orang ini mengatakan, hei ibu, ketahui innallaha yuqri'uki salam alaik. Sebenarnya Allah ini kirim salam atasmu. Saya ada malaikat yang diutus untuk menyelamatkan anakmu. Dan saya disuruh katakan buat ibu bahwa hadihi luqmatun bilukmatin. Ini loh balasan. Dulu satu suap yang kau keluarkan dari mulutmu buat kau berikan kepada fakir miskin. Sekarang Allah selamatkan anakmu dari mulut serigala. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita untuk bersedekah dan gemar mengambil fadilah. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah walikunya salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.